Apa? Mau mualaf nambah 1. Maju sini, maju sini, maju sini. Alhamdulillah. Tadi ada yang Belajar ngaji. Enggak, masih enggak sih. Ya, sini. Ini saudara-saudara kita ini dari sini. Terus namanya identitasnya. Namanya dikasih kertas. Yang mau tanya setelah ini silakan ditulis di kertas, dikasih panitia. Habis ini kita sesi tanya jawab. Yang pertama, yang mau masuk Islam, Saudara Yunia Ningsih Diwawi. Lampung 24 Juli 1990. Kemudian yang kedua, Yulia Mustikawati binti Hari Susandi. Yulita. Saya mau apa? Dorong mobil, Pak. Yulita Mustikawati binti Hari Susandi dari Malang 88. Saya mau tanya dulu sama Mbak, kenapa lagi masih sekarang? Apa nih Mamon? Alasannya apa? Enggak ada yang maksa. Atau di sini ketemu lanangan ganteng sorry, sebelum kasih ini nama temennya? Tahu Gusmina sejak kapan? Sudah lama sih, karena kan dari dulu. Gandung itu kan gandung asli. Kalau Mbak Yulita, kenapa pakai masker sambil? Pakai tapi agamanya apa nih? Terus kamu punya apa pakai masker? Kenapa kok sama Kancane ya dipikir no. Oh, ya udah aku kuburan saja sana. Saya Ali orang baik. Dulu cinta sama saya Ali. Sekarang mau menemuinya. Kita doakan saya Ali Husnul Khotimah. Kemudian yang ketiga Retno Juminah. Juminah. Retno Juminah binti Suyati. Dari mana kamu dulu? Jawa Timurnya mana? Oh, Kediri. Agama sebelumnya apa? Kristen. Kenapa pakai masuk Islam? Terus sekarang? Hatiku rasanya lara nyawang bojo rabi karo wong liya nangis keting remo ajur rasaku Lewekku malah tak kekno ben dipek-pek kono aku. aku tolong ngentok pipimu. Mati dhewe ra butuh wong Terus sekarang lanang. yakin Penting anak sukses, amin. Lanangan ra butuh. Asu kabeh. oh kamu oh iki wis kudu bisa kelangan kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku selawat sing bandar ya Rabbi bil Mustafa
Dudukkan ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya menyaksikan. Yang mengikut menyaksikan semuanya berpahala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sah kamu menjadi orang Islam. Amin. Mulai kamu lahir sampai hari ini semua dosamu diampuni oleh Allah SWT. Ribuan orang yang hadir ini yang paling suci kalian bertiga. Doakan pengajian ini istiqomah. Mudah-mudahan ila akhir zaman. Semua yang hadir kamu doakan mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Sehingga kita semuanya disucikan oleh Allah SWT. Saya bisa berdoa mudah-mudahan bersama di dunia bertetangga di surga. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, jadikanlah hidayah ini bagi mereka ya Allah. Hidayah yang istiqomah ila akhir zaman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nanti dokumennya diurus sama Mas Aris ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda bertanya, saya menjawab. Oh iya, Mana kertasnya? saya nggak ada. Kamu nanya. Disiapkan kertasnya, silakan ditulis. Saya mau tanya. Yang pertama sudah ada ini. Assalamualaikum Gus. Gak apa-apa dong, Gus tanya gak apa-apa. Jangan lupa dikasih nama, yang nulis urutan. Yang mau alam saya kasih hadiah. Di sini. Mbak Yunita sini. Tes. Yang mau alam saya kasih hadiah uang di solar Singapura, solar Singapura, masing-masing $100. Beli menang ya. Beli menang Mas. Jangan sempak. Kamu juga ingin sebagai mas kawin. Sebagai mas kawin kau. Jempol boleh minum. Silakan disiapkan kertasnya. Saya mau tanya, saya punya 2 ibu, yang satu ibu kandung, yang 2 ibu angkat, yang membesarkan saya. Menurut Gus, jika harus memilih salah satunya, saya harus memilih yang mana? Coba yang jawab nggak usah saya. Milih ibu kandung apa ibu angkat? Tetap ibu kandung yang diprioritaskan tanpa harus mengecewakan ibu angkat. Kenapa demikian Gus? Ya, Imam Ali bin Abi Thalib berkata, jika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, itu tidak mampu membayar jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Seumur hidup tidak akan bisa. Maka ketika kamu melahirkan ibu, mohon maaf, ini hebatnya wanita yang tidak dimiliki kelebihannya oleh pria. Begitu perempuan melahirkan, itu pilihannya 2. Kalau yang mati anaknya memberikan syafaat pertolongan kepada ibunya. Kalau yang mati ibunya, masuk surga tanpa hisab. Coba hebatnya perempuan. Maka apa? Laki-laki tidak boleh semena-mena dengan perempuan karena jasa ibu begitu luar biasa. Saya membayangkan begini, saya kebetulan ngising ngempet setengah jam buat aku lorone raung. Oh, pemenang meh melahirkan kadang-kadang 2 hari 2 malam nggak keluar, betul? Nanti sumpah sini deh. Buka biro loro, buka biro telur, nutup meneh. Akhirnya buka lorong, buka telur, nganti buka 15. 10. 15 pembobakan. Karena kaya Allah.
Begitu bayinya keluar, ternyata itu bukan akhir dari penderitaan seorang ibu. Begitu bayi keluar, dokternya datang, Bu, dodongi dulu. Mosok yo dipasang resleting iki kepiye? Mosok resleting. Oke gitu ya, mengutamakan tetap ibu kandung, tapi tetap harus berbuat baik dengan ibu angkat. Jangankan ibu angkat, dengan orang lain saja kita tetap harus berbuat. Panitia Mbak, panitia. Panitia. Ada kertas gue dua orang. Yaudah, dua orang aja sini. Ayo sama yang tanya. Tanya panitia di Oh, itu belakang. ada, itu ada. Sini kita ke sini, kita ke sini. Yang bertanya. Sudah ada kertas kok. Assalamualaikum Gus, apa hukumnya ayah tidak menafkahi anaknya? Masuk. Dari anak yang tidak dinafkahi ayahnya. Dari anak yang tidak dinafkahi ayahnya. Sebentar. Berikutnya. Anak tua ini. Abi. Apa hukumnya ayah tidak menafkahi anaknya? Dari saya, anak yang tidak menafkahi ayahnya. Iki wongnya sing ndi wong? Kalau ada ayah tidak menafkahi anaknya, itu yang dosa ayahnya. Kamu tetap harus berbuat baik dengan ayahnya. Kamu gak ada alasan untuk dendam dengan ayahmu. Mau dosa-dosa. Kalau toh dia tidak bertanggung jawab dengan dosa kamu. Tapi kalau kamu tidak berbakti pada ayahmu gara-gara ayahmu tidak menafkahi kamu, dosa. Makanya nyuwun sewu, kalau dia berbuat jahat, terus kamu berbuat baik. Dia jahat, jangan musuhin dia. Kalau kamu berbuat jahat, berarti kamu gak ada bedanya dengan ayah. Tunggu ayahmu nonton. Keluar ada maju loh. Iya, nggak apa-apa. Kurane. Maaf ya, gondel ya. Kurane ya. Anak Kepala-kepalanya tuh. orang lojo. Saya anak dari Kendal, mau tanya, apakah boleh dalam 1 tahun di satu rumah melaksanakan pernikahan? Apakah boleh dalam 1 tahun di satu rumah melaksanakan pernikahan? Misalnya, saya punya istri, saya punya mau bendino ya ento. Ya boleh-boleh saja toh. Yang nggak boleh itu kalau kamu cewek menikah 2 kali. Pertama sama Aris, kedua sama Arus, dan itu nggak boleh. Kalau dalam satu rumah ada 6 orang menikah dalam setahun ya boleh-boleh saja. Kenapa? Kalau orang Jawa, gini, dalam ilmu Jawa itu ada ilmu weton, ada hitungan. Ilmu weton itu boleh dipelajari, nggak boleh diyakini. Karena weton itu bukan kitab suci. Mama nih, kamu wetonnya apa? Nggak tahu, kamu wetonnya apa ibu ini? Jumat lagi tidak cocok hidup di air. Ayo menjulam kok ya dia. Kamu tanya apa? Paling apa? Kamu paling sok kowe bojo ping papan. Modar aku ya. Malah yes. Ilmu weton boleh dipelajari, nggak boleh diyakini. Saya pernah menikahkan santri saya gara-gara ibunya tidak berani menikahkan. Karena menurut dukunnya, kalau ini dinikahkan ibunya mati duluan. Gara-gara apa? Yang laki-laki wetonnya wage, yang perempuan pae. Katanya geye.
Kalau menikah ibunya mati duluan. Saya bilang, kalau wage sama bayi ya gini. Kalau wage sama wage ya gege. Kalau wage sama kliwon ya kliwon. Lah wage kan lagi geli. Kayak ngono diyakini. Kayak saya ini umpamanya, weton saya minggu pahing. Saya jadi titenan pengajian rutin di pondok setiap malam minggu pahing. Itu saja ya lebih. Gak usah terlalu diyakini, cukup dimengerti. Tapi memang bagus kalau Anda punya anak lahir minggu pahing. Setiap minggu kamu puasani untuk anakmu. Itu bagus, puasa gerakan orang tua untuk anak. Diikuti teh. Orang bener-bener juga itu. Loh, pertama mbak nomor 1, minggu 2 mbak nomor 2 yo itu toh. Mbak, yang nikah itu murah bu, yang mahal gengsi. Nikah di kawah itu gratis, yang mahal itu resepsi. Makanya janda di sini kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowok emas, kalau kamu cinta sama aku janda, ingat pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ngakune muslimah, senengane melumah karo rapi. Ingat, menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok. Nama Eni Kurniawati. Gus, saya mau bertanya, saya ditinggal bapak sejak bayi tanpa nafkah dan kabar. Umur 31 tahun, alhamdulillah saya bertemu beliau untuk pertama kalinya. Saya sudah memaafkan, tapi saya masih susah berbakti padanya. Apakah saya berkewajiban menafkahi beliau di hari tuanya, sedangkan dia punya 3 anak dan istri yang sekarang? Tetap kamu berbuat baik dengan bapak semampunya. Kalau kamu sudah punya suami, tentunya atas izin suami. Karena taatnya anak itu berubah bagi anak perempuan. Kalau anak laki-laki, baik dia menikah, belum menikah, dari belum sampai menikah, tetap taat kepada orang tuanya. Tapi kalau istri tadinya taat sama orang tua, begitu menikah harus taat kepada suami. Yang perlu Anda ingat adalah biasanya rusaknya hubungan suami dengan orang tua itu biasanya karena intervensi istri. Hati-hati, kamu gak boleh mengintervensi hubungan suamimu sama orang tuanya. Yang perlu kamu tahu, besarnya suamimu karena air susu ibunya, bukan susumu. Loh, apa? Alasannya itu bukan susumu. Kamu tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, apa hukumnya kawin lari? Kawin lari. Apa ya? Ayo, no. Apa hukumnya kawin lari? Sah apa tidak karena tidak direstui orang tua? Oh, tidak sah. Kalau posisimu perempuan harus ada wali. Kecuali kamu janda. Itu ada kaul yang membolehkan seorang janda menggunakan wali. Kenapa? Karena janda sudah dianggap berpengalaman. Syarat nikah ini kan harus ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau kamu kawin lari, yang menjadi wali sopo. Lagian kawin lari, bukan kadok. Kawin larinya ngajak wali, namanya bukan kawin lari.
nggak sah, nggak boleh. Harus ada dua saksi. Merah. Assalamualaikum Gus. Saya mau bertanya apa hukumnya nikah siri secara online? Nikah siri ini online, yo kelonmu. Sesuk bayi ini lahir, orang lahir, tapi mau download. Balik kabeh online iki kan ya dipikir tarik. Tapi ini menarik kajian fikih modern. Bisa norak. Hongkong Indonesia sampai sekarang belum menikah resmi, tapi sudah rumah selama 1 tahun. Jadi begini, kalau jadinya Hongkong Indonesia kok satu rumah itu begini. Oh, kalau pas pulang. Jadi begini. Kalau ceweknya di Hongkong, cowoknya di Indonesia, boleh nggak menikah secara online? Bahkan kalau mbaknya nggak ada saja, yang menikahkan bapaknya itu sah. Makanya tradisinya ada satu daerah yang ketika menikah anaknya tidak dihadirkan, cukup wali. Berarti kalau ada walinya, ada saksinya tetap sah. Selama yang bersangkutan benar-benar orang itu. Jangan sampai nikahnya bilang, ternyata yang membaca hijab selama orang itu benar. Masalah, nikah online, online. Anaknya di download. Utawa lah menikah online, kelone di bluetooth. Ayo Mbak, aku tak golek. Oh, saya mau bertanya apa hukumnya bagi suami yang tidak menafkahi selama 2 tahun, tapi posisi kerja di Hongkong dari bukan kuliah sama dia punya kafe. Kalau Anda membaca buku nikah itu ada namanya sihot taklid. Itu undang-undang pernikahan. Bila suami tidak menafkahi istri lahir dan batin selama 3 bulan atau berapa itu, maka jatuhlah talak pertama. Kecuali 2 tahun tidak nafkahi karena alasan syar'i. Mamane, bojomu ning omah stroke. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Nuris, tolong contohkan. Kalau dia mampu, kemudian tidak memberikan nafkah lahir dan batin, itu jatuh talak. Kecuali masih komunikasi dan fan-fan saja. Tapi kalau istri merasa tidak terima, ya jatuh. Apalagi kalau dia mampu. Minimal komunikasi dulu. Alasannya apa? Atau mau diwarnakan? Gus dari Ngawi. Gue pengen masalahnya. Mau bertanya, kalau ibu menikah lagi, apa hukumnya wajib menafkahi sesuai maunya? Mengakai. Mengakai pula, mengakai. Kalau ibu menikah lagi, gue dembok ragune. Apa hukumnya wajib menafkahi sesuai maunya? Jadi begini,
Kewajiban nafkah itu dari suami, dari anak itu berbakti semampunya. Berbakti semampunya. Terutama kalau berkaitan dengan kebutuhan pokok. Kok ibumu kekurangan nggak bisa makan minum dan lain sebagainya, nyandang, tolong itu dipenuhi. Tapi kalau dek tukon apa apartemen jumlahmu bu orang kuat sesuai dengan kemampuannya, tidak melebihi batas kemampuannya. Bahkan Allah pun tidak memberikan ujian melebihi batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, apalagi dengan manusia. Jadi semampunya saja. Saya bekerja 9 tahun, hampir semua buat mereka. Aku bukan manusia, malaikat. Tetapi tidak pernah cukup dan sudah 3 bulan saya tidak tegur sapa. Saya blokir nomornya karena masalah uang. Hukumnya gimana Gus? Kamu blokir mutus silaturahmi itu dosa. La yadkhuluna jannata qatilun. Kan tidak ngasih bukan berarti harus diblokir. Ya cukup diwaca saja toh. Supaya nggak ketahuan dibaca, hilangkan centang birunya. Loh, daripada diblokir, kan urus tali silaturahmi. La yadkhuluna jannata qatilun. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Maka hari ini yang datang silaturahmi saya doakan panjang umurnya, murah rezekinya, sehat badannya, bahagia hatinya, lunas hutangnya. Amin. Gus, apa hukumnya suami minta surat cerai? Apakah itu sudah termasuk talak? Ya jelas. Cerai itu sah bahkan hanya dengan guyonan. Betapa bahkan kapok sah. Gak boleh guyon. Kok guyon yang lain, jangan bercandaan soal cerai. Karena bercanda saja sah. Bagaimana? Cerai mentalak melalui WA sah selama itu benar suaminya. Jangan sampai HP-nya dibajak sama orang seolah-olah itu suaminya, kemudian menceraikannya. Itu nggak sah. Tapi kalau benar dia suami walaupun dengan WA dia sah. Dia mendapatkan sah. Apakah kalau kembali harus bangun nikah? Kan orang menikah itu ada masa iddah. Sebelum masa iddah, saya jangan gampang mengucapkan cerai. Mendingan mengucapkan menikah lagi. Kalau yang perempuan nggak ada poliandri, adanya poli pantai. Saya dari Probolinggo mau tanya terkait memelihara asu, memelihara anjing. Apa hukumnya seorang muslim membersihkan memelihara anjing? Saya mau kasih cerita ya. Ada kiai, ada anjing terluka di tengah jalan. Sama kiai diselamatkan, dibopong, dibawa pulang, diobati, disembuhkan. Jamaahnya protes, kiai ini asu najis kok malah dibopong-bopong, itu kan najis, haram. Jawaban kiainya apa? Bahwa anjing itu najis, iya. Tapi ingat, anjing itu juga makhluknya Allah, butuh mendapatkan kebaikan dari kita. Soal saya kena najis, ya, tapi ada mekanisme fikih untuk membersihkan najis. Tapi kewajiban saya sebagai orang harus menolong sesama makhluknya Allah. Soal najis bisa apa dimandikan? Nah, bagaimana hukumnya memelihara anjing? Yang jelas itu bukan anjingmu, tapi anjing majikanmu. Salah satu pekerjaanmu harus memelihara anjingnya. Tadi saya bilang di sesi pertama, saya bilang kok apa bedanya anjing di Hongkong sama anjing di Indonesia? Nah, di Hongkong anjing seperti teman, di Indonesia teman seperti anjing. Bedanya anjing Hongkong sama Indonesia. Faktanya kan seperti ini. Anjing Hongkong yang batir. Ini coba ya, kamu tahu nggak pelajaran hebat dari anjing? Ini Indonesia. Kalimat ini sering saya sampaikan. Dulu saya nggak habis pikir. Ada ustad cerita pengalaman habis nabrak anjing, bangganya minta ampun. Bener kan? Pernah lihat kan di medsos itu? Itu logika berpikirnya bagaimana? Bahkan ada anjing yang ditakdirkan masuk surga, anjingnya Ashabul Kahfi.
ada peribahasa begini. Atimil kalba salasa ayamin. Sayat guru kafi salasi sanawati. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Jadi kalau belajar taat, belajar dari anjing. Tapi sebaliknya, wati minnas salasa sanawatin saya isa kafi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Ngasih makan anjing 3 hari, diingat-ingat 3 tahun. Ngasih makan manusia 3 tahun, dilupakan 3 hari. Alhamdulillah. Maka saya bilang banyak teman seperti Anjing. Ya. asu. Anjing asu. Ya. Ayam lu ayam. Oh, saya bahasa karena saya banyak anjing. Karena orang Katolik. Penulis dalam kepada saya dengan asu. Hop 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 hop. Apa hukumnya seorang suami tidak memenuhi nafkah batin kecuali sang istri yang selalu minta duluan? Sabat malam jemua bojoku angel digugah, aku rata dibagi banjur aku matu patroli, banjur matu bengi gugah kungyan edan kali. Ya Allah, ini loh, boleh nggak istri itu minta duluan? Sangat boleh. Dia nggak boleh itu justru minta, suami minta kamu tolak itu nggak boleh. Makanya kan Nabi dawuh layaklah suamimu walaupun di atas punggung unta. Makanya besok kamu pulang ke Indonesia bilang sama suamimu, Mas untone pun siap. Tapi saya capek Gus, bagaimana kalau kamu capek bilang, Mas kula kesel prasmanan nggih. Piye kuwi mau buka dhewe tutup dhewe. Oh. Intinya istri boleh minta duluan. Siapa yang sampai duluan? Istrinya. Malah ngomong ragu toh. Karena aku jadi bingung. Minta duluan gak apa-apa. Berhubungan suami istri itu pahalanya sama dengan membunuh Yahudi 40. Makanya kalau saya sebagai suami, ayo bun mateni Yahudi. Oke. 2 kali, ayo bun mateni Yahudi. Oke. Sampai 5 kalinya. Ayo bun mateni Yahudi. Istrinya jawab, sorry Pak, kalau begini Anda tidak bunuh Yahudi, tapi bunuh saya. Enak pahala menolak. Oh suaminya nggak kuat berdiri, ya tukoknya apa? Gimana hukumnya korban yang bersama-sama ikut arisan? Boleh. Asalkan ada keterangan ahli waris, artinya kalau sampai dia mati dilanjutkan sama ahli. Ini terutama bagi yang sudah dapat. Kok sudah dapat masih kurang 5 putaran, yang sudah dapat kok mati. Kan berarti ahli warisnya punya tanggung jawab. Ya nggak boleh kalau tidak ada ahli warisnya. Pertanyaannya meneruskan siapa? Berarti dia punya utang. Padahal siksa kubur paling berat gara-gara utang. Maka teman-teman sekalian jangan merusak persaudaraanmu hanya gara-gara utang. Rungokno. Urung duwe utang cedak, begitu duwe utang. Betul? Ingat, sahabat yang baik itu bukan menjelekkan antara satu dan yang lainnya, tapi menjelekkan orang lain bersama-sama. Yes, ya terakhir. Terakhir. Sudah jam 5:30. Coba
Wah, saya kemarin landing langsung ngaji, saya besok landing Jakarta langsung ngaji. Jadi saya tadi kesini, ditelepon sama Pak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Salam untuk Bapak, sampaikan salamnya Pak Menteri Perdagangan. Tadi pas saya di sana juga ada Mas Uya Kuya. Tadinya mau ikut. Kalau Mbak Dris ya itu kok. Ya besok insya Allah kapan-kapan Mas Uya dan artis-artis yang lain saya ajak ya. Termasuk Lucinta Luna. Wah, itu Lucinta Luna. Begitu langsung saya subhanallah di sini menunggu. Jadi saya itu bersyukur ya, bukan karena masalah saya itu bersyukur sekarang Kiai NU bisa diterima di kalangan para artis dan selebritis. Apa? Nah itu yang acara jadi setajam silet gitu. Mau tanya kalau suami menghabiskan uang hasil kerja istri selama merantau apa hukumnya? Ganti bojo. Wong Hongkong. Belum ini di wong Hongkong. Lah dulu status yang bunuh di sini. Oh, saya. Aduh, kita ini kemana tanggung jawab. Yang harus menjadi tulang punggung itu suami, bukan istri. Istri sifatnya bantu. Tapi kadang Istri itu tulang rusuk, suami itu tulang punggung. Maka suami itu tulang punggung, bukan tulang tunggung. Lanang model lomoh. Dengar wewek, Sopi. Malah jawab sendiri karo bojomu sapa. Ini banyak cita-cita di medsos, pulang kerja di rumah malah suaminya mendapatkan uang. Udahlah dong. Ya kamu simpen kan bisa kerjanya, harus kamu kasih semuanya ke suami. Kamu nggak ada kewajiban kok. Ya dikirim seadanya saja, bukan semuanya. Ada mekanisme manajemen keuangan, betul? Apalagi kerja di sini nggak di bojo malah mau pengen lanangan. Gelapon. Biasanya ayam wae nih. Lah iya malah gedemen nah. Ya melu guyu. Jilbabnya coklat. Mau dicontoh lo jilbabnya hijau. Lu kayak parah. Apakah seorang muslim wajib mempunyai guru sanak yang soleh? Wajib. Alim biasa dipasai pesawat tanpa gurunya Kalau belajar tentang fikih dakwah boleh melalui medsos. Boleh. Fikih dakwah melalui medsos. Tapi kalau mohon maaf, kalau soal syiar dakwah itu boleh melalui medsos. Tapi kalau soal fikih itu harus langsung berburu kepada yang bersangkutan. Karena bisa salah paham atau pahamnya salah. Kalau syiar lihat di medsos supaya hatinya lebih senang dengan Islam seperti ini, itu boleh melihat medsos. Makanya Bapak begini, kalau Anda mengutip kalimat-kalimat Ustadz dikasih tagar. Sekarang itu mohon maaf, tagar itu jadi penting. Kamu ngaji sama Gus Miftah, tagar Gus Miftah. Karena mohon maaf, semakin kamu membuat tagar, kemungkinan ditonton oleh orang semakin banyak. Coba kamu lihat, kalau dulu zaman almarhum Kiai Zairul MZ, dai sejuta umat. Itu ukurannya apa? Cuma kalau pengajian zamannya banyak di lapangan. Tapi kalau sekarang ngaku sejuta umat bisa dilihat dari followernya. Kalau di TikTok bisa dilihat dari tagarnya. Itu udah bagian dari dakwah. Tapi ingat, tetap harus punya guru. Karena hati-hati, kalau nggak punya guru, gurunya setan. Salah milih guru, gurunya balik setan.